Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya kepada kita dengan hadir di majelis ilmu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa kita sudah beberapa kali mempelajari kitab Durus Lughah dengan cukup lama. Akan tetapi, ujian dan rintangan akan terus kita hadapi. Saat kita paham, Allah menguji tentang pemahaman kita, tentang kepahaman kita. Apakah kita bersyukur atau tidak, bersabar. Tatkala kita tidak paham pun, Allah pun uji kita. Tatkala diberikan ujian berupa musibah, kita pun diuji oleh Allah. Seberapa besar tingkat kesabaran kita. Saat diberikan nikmat pun demikian. Allah menguji kita. Karena itu semua adalah bagian dari ujian. Ad-dunya darul bala. Dunia adalah tempatnya al-bala, ujian. Tempatnya cobaan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba mengambil faidah dari sebuah kalimat yang diucapkan atau diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, Al-mihnatu allati tuqarribuka ilallahi khairun minan ni'mati allati tub'iduka anhu. Al-mihnatu bima'na al-imtihan, al-ikhtibar. Seringkali kita mendengar kata ikhtibar ketika anak-anak kita sedang melaksanakan UAS ya, ujian akhir semester. Disebut dengan ikhtibar, ujian. Al-imtihan, ujian, cobaan. Al-mihnah, ujian diberikan untuk menguji. Namanya juga ujian, menguji seberapa kita bisa bersyukur dan bersabar. Dalam menuntut ilmu, dalam setiap aspek. Ya, dari saudara-saudara kita sedang diuji bencana alam di Pulau Sumatera. Itu ujian. Ya, seberapa ia bisa bersabar dan seberapa besar dia harus bersyukur. Di sini kita sedang diuji dalam menuntut ilmu. Dalam beribadah kita diuji.
Dalam berumah tangga kita diuji. Dalam melaksanakan perintah Allah, kita pun diuji. Dalam menjauhi larangan Allah, kita pun diuji. Akan tetapi Syekhul Islam memberikan motivasi kepada kita. Ujian al-mihna allati tuqarribuka. Ya, bagaimana tuqarribuka, ya, seorang hamba diuji, ya, untuk mendekatkan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata lebih baik tatkala diuji dia insaf. Tatkala diuji dia bertaubat. Tatkala diuji dia ingat zakarullah, mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Lalu dia minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka tidak ada yang bisa memberikan ampunan melainkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Allah menguji hambanya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata itu adalah khairun, lebih utama, lebih baik. Pemahaman kita tentang ilmu bahasa Arab tidak 100%. Mungkin pertemuan yang lalu hanya 50%. Pertemuan yang lalu hanya 60%. Hanya 10% atau bahkan hanya 5%. Ternyata itu ujian. Apakah itu semakin memotivasi kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab? Berarti itu kebaikan. Ya. Tapi kalau ternyata berputus asa dari rahmat Allah, pesimis, bahkan menghindari majelis ilmu, ya, capek, letih, semua letih, semua capek. Namanya hidup di dunia, semua berpikir keras untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dan ia capai. Tapi ingatlah ketika ujian membuat diri kita semakin dekat kepada Allah, itu adalah sebuah kebaikan dan lebih baik minan ni'matil lati tub'iduka anhu, daripada nikmat yang Allah berikan. Ya, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang mengasyikkan, sesuatu yang karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam sudut pandang menuntut ilmu, wah saya paham. Sudah paham 100%, sudah mendapatkan nilai yang bagus, ya. Atau kalau di sekolah ranking berturut-turut, ya ranking 1 berturut-turut. Tapi apa daya, kenikmatan tersebut membuat diri kita jauh dari Allah. Allati tub'iduka anhu. Membuat diri kita jauh dari Allah. Membuat diri kamu, diri engkau tub'iduka anhu, dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh. Merasa jumawa, merasa ini bukan karunia Allah tapi atas usaha jerih payah sendiri. Al-kibr, sombong. Ya. Allah katakan wala tamshi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi ini dengan keadaan maraha, sombong. Ya. Ternyata harta nikmat, anak nikmat, keluarga nikmat, pemahaman ilmu yang paham 100% nikmat. Membuat diri kita semakin jauh, lalai dalam ibadah, lalai dalam melaksanakan perintah Allah, lalai dalam menjauhi larangan Allah. Ternyata itu tidak lebih baik daripada orang yang bersusah-susah belajar, lalu dampaknya semakin dekat kepada Allah, semakin banyak istighfar, semakin mintanya kepada Allah, ya, minta dikasih pemahaman. Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan di dalam agama. Ya, pemahaman dalam agama. Ternyata itu lebih baik. Ala kulli hal, ini menjadi motivasi kepada kita. Ya, faedah yang dapat kita ambil dan kita petik, jangan putus asa dari rahmat Allah ketika kita menuntut ilmu, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya,
Kami ucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada umat yang sudah hadir di majelis ilmu, karena ada satu umahat ya di kelas E yang sudah mengundurkan diri karena ada pertimbangan kendala ya. Maka ini menjadi perhatian buat kita ya di kelas E ya, sehingga umahat bisa saling support ya, saling support antar umahat yang lain, karena kita di sini memiliki kesadaran yang tinggi untuk bisa belajar dimanapun kita berada. Sudah dimudahkan dengan adanya Zoom ini, kita dimudahkan untuk belajar ya, meskipun jarak kita berjauhan. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ada dua opsi ya hari ini, pilihan. Ya, kita masuk ke dalam kitab Durusul Lugha, atau sebelumnya karena kita tidak hadir pada pertemuan yang lalu, ya, libur, maka kita masuk ke dalam mengimplementasikan ilmu bahasa Arab ya ke dalam Al-Quran. Nah, ini kembali kepada ummahat ya. Kembali kepada Ibu Erviani, Ibu Nur Hasana, Ibu Tina, dan juga kepada Ibu Rumaisa. Bagaimana baiknya? Silakan. Bagaimana Ibu Nur Hasana? Kita masuk buku Durusul Lugha atau kita mau bahas dulu ya? Karena bulan lalu kita belum bahas tentang Al-Quran. Quran. Bagaimana? Ya, boleh Ustaz. Bahas Al-Quran. Al-Quran aja. Al-Quran ya. Ya. Baik. Ya, muafik insyaallah. Ya, bisa disepakati bila demikian. Thayyib. Begitu ya, Ibu Rumaisa, Ibu Nur Hasana, dan Ibu Tina. Nah, Ustaz. Naam. Ya. Baik. Aina wasalna, di surat apa terakhir kita ummahat? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, Ustaz. Al-Bayyinah. Kita sudah selesai surah Al-Bayyinah. Ya. Berarti kita masuk ke dalam surat apa? Selanjutnya. Al-Qadar ya. Suratul Qadar. Bisa dibuka ya ummahat kitab mushafnya. Ya, di dalam Suratul Qadar. Ya. Kita silakan kepada ummahat semuanya untuk membacakan surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Ya, kepada ummahat falyatafaddalna mashkura. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-idznihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan. Wa barakallahu fikunna kepada ummahat ya, yang telah membacakan surah Al-Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pahala yang berlipat ganda ya untuk ummahat semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik. Pada surah Al-Qadar, sesuai dengan judulnya namanya Qadar. Artinya apa ummahat?
Kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Kalau di mushaf ya artinya kemuliaan. Tapi kalau secara bahasa ya al-qadar itu diambil dari kata qadaro. Diambil dari kata qadaro. Ya. Atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kadar. Pernah dengar nggak kadar? Kadar emasnya 24 karat. Nah, ya, kadar artinya ke dalam bahasa Indonesia apa kadar itu? Kadar. Ukuran. Ukuran. Iya. Ukuran. Ya. Artinya adalah ukuran, kadar, ya. Tapi apa kaitannya dengan kemuliaan? Ya. Karena kemuliaan itu adalah ukuran tertinggi. Ya. Bagian dari ukuran tertinggi. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ukuran kemuliaan, juga berkaitan dengan qaddara yuqaddiru takdiran, yaitu takdir. Ya. Apa itu takdir? Apa takdir? Takdir. Apa? Ketetapan. Ketetapan. Lalu apa kaitannya ketetapan dengan kemuliaan dan ukuran? Karena qadara itu, qadara yaqduru, mohon dicatat ya. Qadara yaqduru memiliki makna luas. Yang pertama diartikan adalah menentukan. Yang kedua diartikan menentukan tuh artinya dari kata takdir, menentukan. Yang kedua kadar dihitung dari kata qadara yaqduru artinya mengukur. Karena iya mengukur. Ketentuan dan ketetapan itu kan secara terukur ya. Prediksi ya, prediksi Allah yang pasti terjadi. Ya. Dan sesuatu yang ditentukan yang ditentukan Allah bagi orang yang beriman pasti yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik bagian dari kemuliaan. Makanya disebut dengan Al-Qadar. Surat tentang kemuliaan bagi orang yang beriman. Karena ukuran Allah yang terbaik buat orang yang beriman. Ukuran Allah, ketetapan Allah yang terbaik buat orang yang beriman. Dan yang terbaik itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan. Ya, itulah kenapa disebut dengan surah Al-Qadar. Fahim tuna umahat? Fahimna insyaallah. Ya, maknanya sangat mendalam ya umahat. Ya, kita bicara Al-Qadar itu sangat mendalam. Jadi apa yang sudah terjadi bagi orang yang beriman itu yang terbaik, kemuliaan. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Aceh terkena bencana, lalu itu sudah terjadi. Kita bicara. Kita tidak membahas sebab dan musababnya. Ya, tapi yang kita lihat hikmah di balik itu sudah terjadi, maka kita katakan qaddarallah wa ma syafa'al. Itu semua kehendak Allah. Berarti menurut Allah yang terbaik buat warga Aceh begitu. Untuk banyak bersabar. Diuji, banyak bersabar.
Ya, sama seperti Nabi Ayub, kesabarannya ya dalam bentuk ujian penyakit. Ya, Nabi Sulaiman kesabarannya dalam bentuk kerajaan. Berupa nikmat gak? Nikmat, tapi kan ujian juga itu nikmat. Ya, ujian juga makanya disebut dengan qadar. Ya. Nah, kita lihat nih lebih dalam lagi qadar itu apa. Dalam surah ayat pertama surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa, Umar? Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Naam. Anzalna. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Masih ada footnote-nya tuh, silakan dibaca. Malam Qadar. Hmm. Malam Qadar mempunyai beberapa arti. Di antaranya malam kemuliaan. Karena pada malam itu permulaan diturunkan Al-Quran dari lauh mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Semakin detail di sini. Sesungguhnya kami telah menurunkan dari kata kerja anzalnahu. Di dalamnya ada kata kerja dengan domir nahnu, diambil dari kata anzala yunzilu. Dalam kitab tasrif ada namanya af'ala yuf'ilu pada bab 1 di fi'il sulasi mazid. Nanti Umar tinggal cari ya. Ya, karena waktu kita terbatas, Umar tinggal cari af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, itu ada wazannya, af'ala yuf'ilu. Anzala yunzilu artinya menurunkan. Lalu ditambahkan anzalna, di situ adalah domir nahnu yang artinya kami telah menurunkan. Lalu ditambahin lagi ada namanya anzalnahu. Ya, artinya kami telah menurunkannya. Nya kembali kepada Al-Qur'an. Kami telah menurunkan Al-Qur'an. Siapa kami itu? Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ada banyak disebut dengan kami? Tentu tidak. Ya, banyak salah persepsi kata nahnu ditujukan kepada Allah, bukannya Allah ada banyak. Nah, ada Allah anak, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus kata umat Nasrani. Tentu bukan itu definisinya. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan ta'zim, lit ta'zim. Ya, adat bilangan yang bentuknya jamak padahal entitasnya satu, maka itu dalam bentuk ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Ya, seperti ana antum. Kan harusnya kan ana anta ya. Ana antum. Ya, gimana kabar antum? Orangnya cuma satu, kita panggil antum. Wah, salah dong. Ya, nggak salah. Itu bagian dari ta'zim. Memuliakan seseorang dengan bentuk jamak. Nah, ya. Berarti Allah memuliakan dirinya dengan kata nahnu. Kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailah Al-Qadar. Ya. Dan ayat ini telah menegaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di Lauhul Mahfuz. Ya, sampai ke langit terendah pada malam Lailatul Qadar. Lalu diberikan kepada malaikat Jibril, ya, melalui wasilah malaikat Jibril disalurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa lama Ummahat? 23 tahun. Ya. Nabi dikasih wahyu selama 23 tahun. Dari umur 40 tahun. Iya. Ya, 23 tahun tuh sampai umur 63. Ya.
Ya, Masya Allah, ini perhatian kita ya tentang Al-Quran yang turun berangsur-angsur. Nggak langsung jadi. Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur dan sesuai dengan studi kasus. Kasusnya tentang Abu Lahab, baru turun tuh kisahnya Abu Lahab. Iya, ya, dan lain sebagainya. Naam. Di ayat yang kedua Allah katakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa arti terjemahannya Ummahat? Dan tahukah tahukah kamu kamu apakah apakah malam malam kemuliaan kemuliaan itu? itu? Masya Allah. Ya, ada metode tanya jawab di sini. Ya, di mana Allah katakan dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ya, di sini dalam bahasa Arab ada namanya adroka. Adroka diambil dari kata adro yudri. Ya, adro yudri artinya mengetahui. Tahukah, ya. Ya. Apakah engkau mengetahui apa yang disebut dengan malam kemuliaan? Malam ketetapan. Ya. Nah, ada apa nih dengan malam ketetapan ini, malam Lailatul Qadar ini? Seperti apa malam Lailatul Qadar dan kapan itu akan terjadi? Ya. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa ada keistimewaan sehingga sulit untuk dihargai sepenuhnya oleh manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada yang namanya at-ta'ajjub, ya, min Lailatul Qadar. Ya, kita adanya rasa ta'ajjub ya kepada keagungan malam Lailatul Qadar. Sehingga ada pertanyaan, ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Sampai sebegitu mulianya, sebegitu agungnya, ya, karena ada ketentuan yang luar biasa di malam tersebut. Ya, sehingga kita juga harus tahu ya malam Lailatul Qadar itu kapan ya Ummahat? Ramadan, Setiap malam Ramadan? bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan? Iya, Ya, adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ramadan. Itu namanya Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar, kata Nabi. Carilah malam Lailatul Qadar. Fil ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini riwayat yang pertama menunjukkan, ya pokoknya di 10 malam terakhir. Mau malam 21, 22, sampai malam 30. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, dalam bentuk autaro, ya, dalam bentuk witr, ya, ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ya, tapi tidak dijelaskan secara spesifik, ya, apakah benar pasti di malam yang ganjil, tentu tidak ada dua redaksi. Artinya bisa saja terjadi di malam genap, ya, yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, makanya di dalam bahasa Arab ada kata lailah. Lailah itu diambil dari kata lail. Malam. Nah, malam, kenapa malam diartikan lail? Nah, ada yang tahu? Kenapa malam diartikan lailatun? Ya, ternyata lail itu adalah bagian dari asal katanya layala. Ya, artinya adalah menutup, ya, menutup matahari. Ya, ternyata saat matahari tertutup tuh maksudnya apa?
ya tenggelam ya. Hmm. Disebut dengan lail. Ya, disebut dengan lail. Ya. Dan kata-kata lail ini ya bagian dari bahasa Ibrani aslinya Ummahat. Artinya lailah. Ya, lailah yang bentuknya adalah malam. Dalam bahasa Arab disebut lailatun diambil dari kata layala. Ya, yulayilu yang artinya adalah tertutupnya matahari. Ya. Semisal matahari sudah tertutup oleh bumi disebut dengan malam. Berarti waktu malam itu dimulai dari kapan? Dari kapan, Maghrib. Umahan? Iya, maghrib ya, matahari terbenam itu malam. Ya, maghrib lewat maghrib lah. Karena kan masih ada cahaya. Cahaya senja itu adanya di waktu maghrib. Nah, menjelang isya itu sudah gelap. Nah, itu udah masuk tuh namanya malam Lailatul Qadar. Sampai terbitnya matahari. Ya, berarti di waktu Subuh. subuh masih ada tuh kesempatan. Saat sahur itu, wah bisa tuh. Ya, dimanfaatkan untuk ibadah. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, makanya kita lihat nih ada apa sih gerangan kok malam Lailatul Qadar sebegitu pentingnya. Di ayat 3 inilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih gamblang lagi. Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya apa, Umar? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Thayyib. Ada kata Lailatul Qadri. Ada yang tahu gak ini susunan apa namanya? Lailatul Qadri. Susunan itu Qadar khobar. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya. Nah, lalu ada kata khairun. Ya, ini adalah susunan mubtada dan khobar. Ini mubtadanya. Ini khobarnya. Dulu kita belajar tuh, ya. Pada bab-bab awal. Mubtadanya di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih atau al-idhafah. Ya. Pada malam kemuliaan khairun lebih baik min alfi syahrin. Ada kata min dari pada alfi 1000 bulan. syahrin. 1000 alfi itu artinya 1000 bulan. Bentuknya adalah idhofah juga, Ummahat. Mudhaf, ini mudhafnya. Nah, ini namanya mudhafun ilaihi nakirah. Bentuknya nakirah, nggak ada alif lamnya. Ya, ada nggak alif lamnya di sini? Nggak ada alif lamnya. Ya. Nah, padahal Lailatul Qadri ada alif lamnya. Alfi syahrin tidak ada alif lamnya. Ya. Jadi memang ada dua mudhafun ilaih. Dalam posisi beralif lam, al-qadri, dalam posisi nakirah tidak beralif lam, syahrin. Nah, 1000 bulan ini berapa tahun, Ummahat? 1000 bulan ini, kalau dihitung 1 tahun ada 12 bulan. Kalau 1000 dibagi 12, totalnya ada 83 tahun 4 bulan. Ya, subhanallah.
Masya Allah, tabarakallah. Ya, sungguh merugi orang yang di malam Lailatul Qadar hanya digunakan untuk tidur. Ya, berarti tidurnya selama 83 tahun 4 bulan dong. Ya, setara itu. Ya, sayang kan? Ya. Tapi ada sungguh berbahagia orang yang membaca Al-Quran mungkin hanya satu surat. Umpama gitu ya, surat An-Naba saja di malam itu. Tapi setara dengan membaca surah An-Naba selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Berzikir ya, kita istighfar 3 kali aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dikali aja. Kalau sehari ada 3 istighfar, ya dikali ya 83 tahun 4 bulan. Setara itu pahala kita beristighfar. Masya Allah. Ini memiliki keutamaan. Ada dimensi waktu yang berbeda di malam itu. Ya. Berapa jam coba kalau kita hitung, Mahat? Dari jam 7 ya sampai jam 5 misalkan. Ya, anggaplah jam 7. Berapa jam tuh? 10 jam misalkan. Ya, malam Lailatul Qadar itu hanya sehari loh, Mahat. Ya, hanya sehari. Ada 10 jam. 10 jam ya itu setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Ya, 4 bulan. Ya, kita nggak bisa membayangkan ya, pahalanya berlipat ganda. Itulah disebut dengan malam kemuliaan. Sayang kalau kita nggak dimanfaatkan. Rata-rata kan ya sampai begadang. Nggak apa-apa, itu begadang yang baik tuh. 10 hari terakhir bulan Ramadan tuh banyakin begadang. Baca Quran, baca hadis, ya, baca zikir, ya, sholat mutlak, ya, sholat tarawih di sepertiga malam, ya, agar pahalanya itu setara 83 tahun dikali lipat ya, menjadi 83 tahun 4 bulan. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, apakah itu saja benefit yang bisa kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar? Tentu tidak. Ada lagi di ayat keempat yang luar biasa manfaatnya. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Apa artinya, Maha? Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Nah, ya, pada malam itu turun para malaikat dan roh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Diambil dari kata tanazzala yatanazzalu. Tanazzala yatanazzalu. Ya. Oh, beda dong dengan tadi anzala yunzilu, beda. Yatanazzalu. Ya. Apa bedanya? Kalau anzala yunzilu menurunkan. Kalau ini tanazzala ya, tanazzala yatanazzalu artinya turun berjamaah, turun bersama-sama. Ya. Turun bergerombol bersama-sama, saling turun menurun. Ya. Mereka saling turun menurun ya. Ya. Maka pada malam itu, fiha di malam itu tanazzalu saling turun menurun siapa? Al-malaika. Karena malaika itu adalah jamak dari malakun. Malakun. Mm-mm.
Ya, malakun. Artinya apa malakun? Satu malaikat. Satu malaikat, diambil dari kata kerja malaka yamliku. Artinya memiliki. Ya, malakun yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu pemiliknya adalah Allah. Nah, kalau malik adalah fa'ilnya, subjeknya, orang yang memiliki. Siapa? Ya, diartikan raja. Kenapa raja? Karena yang memiliki kekuasaan. Makanya ada namanya Malik, ya. Salman bin Abdul Aziz, ya. Raja Salman. Malik jadinya raja tuh. Malik Yaumiddin. Ya, Malik, Malaka, ya, dan Malaika itu satu akar kata yang sama. Ya. Waruh. Apa artinya ruh? Roh. Ruh itu artinya adalah nafsun. Jiwa. Roh itu adalah jiwa. Ya. Jiwa yang suci itu adalah malaikat Jibril. Ya, kenapa ruh? Itu nanti pembahasannya tentang secara istilahi. Kenapa malaikat Jibril diartikan ruh? Ya, ya. Sedikit tambahan, ya, ruh itu diartikan malaikat Jibril pada ayat ini, ya, karena jiwa yang suci, ya, jiwa yang diagungkan oleh Allah adalah malaikat Jibril. Jibril. Karena malaikat Jibril lah yang paling banyak bertugas. Ya, paling banyak bertugas. Apa tugasnya malaikat yang Jibril yang paling agung? Menyampaikan wahyu. wahyu. Disitulah yang berharga di situ. Ya. Maka pada malam itu turun para malaikat bersama-sama malaikat Jibril. Jibril. Ya, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya, ya, min kulli amr, ya, untuk mengatur semua urusan. Amrun adalah perintah, urusan. Ya, Allah memberikan segala macam urusan kepada para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu. Ya, kita nggak bisa bayangkan, ya, kalau orang dekat dengan para malaikat itu hati tenang. Ya, alaihimus sakinah, akan mendatang kepadanya as-sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan naungi yang namanya rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Pada malam itu kok hati tenang. Ya, jiwa itu plong, gitu ya. Seakan-akan ada yang menyinari hati kita. Seakan-akan ada yang menaungi, ya, seluruh tubuh kita. Ya, dengan adanya ciri-ciri suara ayam yang berkokok terus-menerus. Itu tandanya ayam berkokok itu tandanya apa, Ummahat, kata Nabi? Melihat malaikat. Ya, melihat malaikat. Yang biasanya gelisah di malam hari kok jadi tenang. Itulah namanya malam Lailatul Qadar. Di ayat yang terakhir Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa artinya, Ummahat? Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bagi hati yang gelisah, bagi hati yang terus berkhawatir, ya, khawatir berlebih, ingatlah pada malam Lailatul Qadar. Salamun, keselamatan, kesejahteraan. Diambil dari kata salima yaslamu. Salima yaslamu. Ya. Ya. Apa artinya salima yaslamu? Keselamatan. Ya, keselamatan itu artinya ya semuanya
dari seluruh aspek akan mendapatkan ketenangan. Ya, meskipun banyak pikiran, hati jadi tenang pada malam itu. Tergerak hati kita untuk menjadi tenang, untuk menjadi sejahtera. Hia pada malam itu kembali kepada Lailatul Qadar. Hia adalah Lailatul Qadar di sini. Hatta, sampai. Dan hatta ini apabila bertemu dengan isim, dia mengkasrahkan. Ya. Apabila bertemu dengan fiil, dia memfathahkan. Ya. Hatta matla'il fajr. Sampai matla'. Matla' diambil dari kata tola'a. Apa artinya tola'a? Yatla'u. Apa? Matlo'ah. Terbit. 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 Tulu'ul fajri. Ya, ila guru bisyamsi. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya. Tola ayat lau terbit. Sampai matahari atau sampai fajar terbit. Ya, fajar yang disebut fajar adalah fajar sodik. Fajar yang benar, karena fajar ada dua tuh nanti kalau umat belajar fikih tuh. Fajar kadzib, ada fajar sodik. Ya. Waktu subuh itu dimulai dari fajar sodik. Ya. Ada garis kemerah-merahan ya di ufuk bagian timur. Sehingga matahari terbit. Disitulah waktu subuh habis. Ya, jadi yang mau beribadah di malam Lailatul Qadar ya di waktu ba'da subuh ya sudah gugur ya, sudah tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Ya, kalau umat lihat orang iktikaf itu bisa pagi, siang, malam. Tapi di malam hari saja yang dapat malam Lailatul Qadar. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah tidak harus di masjid, di rumah dia berzikir pada Allah, di jalan pas mudik ya, lebaran ya. Ummahat bisa sambil zikir di mobil, di kendaraan, di kapal, di pesawat ya. Bisa jadi itu adalah malam Lailatul Qadar yang dilipat gandakan ya, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya. Hal min soalin, ada yang ingin tanyakan Ummahat? Ya. Ustaz, kalau apa yang matahari terbenam itu tadi apa sidik tadi? Apa? Gimana? Matahari terbenam namanya apa Ustaz? Guru Syamsi. Guru bersamsi. Itu katanya kalau udah kemerah-merahan udah makruh untuk sholatnya Ustaz. Pas apa nih? Sholat apa nih? Sholat asar. Oh, sholat ashar. Masuk ke maghrib gitu ya. Waktunya habis. Waktunya habis, bukan makruh lagi. Tidak habis ada ya, waktu. Iya. Kecuali ummahat tidak sengaja bangun tidur. Bangun tidur, sudah matahari ya. Karena kecapean ya. Asar. Tiba-tiba udah masuk maghrib. Terus gimana dong asarnya? Ya sholat asar pada waktu dia bangun. Kalau tunda-tunda sengaja, kalau ditunda-tunda sengaja, maka dia berdosa. Ya. Tapi kalau dia nggak sengaja atau memang kondisi uzur ya, biasanya tuh ketiduran. Kedua di perjalanan. Ya, macet. Lewat tol gitu ya, nggak ada rest area. Dia bingung, parkir pinggir jalan membahayakan kaum muslimin misalkan. Macet-macetan, hujan,
nggak bisa, nggak memungkinkan. Ya sudah, berarti nanti di saat dia berhenti di rest area, meskipun sudah waktu masuk maghrib, sholat dulu asar. 4 rakaat baru sholat maghrib. Dan itu jadi bahan evaluasi kalau nanti mudik ataupun safar, ya di jamak saja atau di qashar. Itu. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Ummahat? Silakan. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Maaf, soal? Apa Ustaz ya untuk Roh Jibril untuk mengatur semua urusan apa aja Ustaz? Apa? Yang mana? artinya dan Roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan apa Ya, aja? min kulli amr. Ya. Mengatur semua urusan. Urusan apa? Semua urusan dunia maupun akhirat. Ya. Baik itu permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat. Ya. Biizni rabbihim min kulli amr, menunjukkan kuasa mutlaknya Allah bahwa semua tindakan ya yang kita lakukan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi pada malam itu untuk menjalankan ketetapan Allah terkait seluruh urusan di dunia selama tahun, ya, selama tahun-tahun yang sudah berlalu dan tahun-tahun yang akan datang, ya. Dan semua tindakan mereka dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya al-barakah, keberkahan tuh. Ya, dari tabarruk, ya, minta berkah dari malam Lailatul Qadar. Ya Ummahat, dalam urusan dunia mungkin lagi diberikan kesulitan. Pada malam itu memohon kepada Allah. Tapi ingat, memohon kepada Allah urusan akhirat terlebih dahulu. Jangan yang dipikirkan hanya dunia. Terus Iya, betul. Karena perkara dunia itu bias, ya, samar Ummahat. Ummahat dikasih kesulitan di dunia itu adalah sebuah nikmat menurut Allah. Ketika Ummahat dikasih kemudahan dalam urusan dunia, itu juga bagian dari apa? Nikmat dan ujian. Ujian dan nikmat itu akan berbarengan terus dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat, cuman satu, nikmat itu surga. Ujian itu neraka. Ya, bagi orang yang beriman, masuk neraka itu ujian buat dirinya. Sampai dia masuk ke dalam surga, kan dicuci dulu di dalam api neraka. Nah, jadi berbarengan terus tuh. Al-mihna wan ni'mah, ya, itu akan berbarengan. Dalam urusan dunia akan berbarengan terus. Jadi buat apa Ummahat minta, ya Allah mudahkanlah, bukan mudahkan apa, banyakkanlah rizki saya gitu ya, ya, banyakkanlah rizki saya ya sebanyak mungkin ya, sampai saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, ya. Kita punya harta itu adalah ujian buat diri kita dan juga nikmat buat diri kita. Kita nggak punya harta juga ujian buat diri kita dan nikmat juga buat diri kita. Nikmatnya Allah kasih kesabaran, lalu dia mendapatkan pahala. Ujiannya ketika sedang miskin, ya susah untuk makan dan lain sebagainya. Itu ujian buat dirinya, tapi nikmat juga buat dirinya. Nah, jadi relatif. Kebaikan di dunia itu relatif bagi kita, tapi bagi Allah semua takdir orang yang beriman itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah.
Ya, jadi hati itu terasa lapang. Ummahat dengar bencana di Sumatera, oh itu ujian buat mereka tuh, untuk mengangkat derajat mereka kan. Sampai kita lihat beritanya sudah surut, ada yang sholat, ada yang berzikir pada Allah. Wah itu mengangkat derajat mereka saat seperti itu. Ya, terkadang kita iri begitu dengan mereka. Bukan berarti kita mau dapat azab juga ya, ujian juga ya. Semampu kita kan menurut Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita di sini di Jawa nih begini ujiannya. Beda lagi dengan di Sumatera. Jadi jangan merasa wah ini sangat kasihan ya di sana. Harusnya kasihanilah diri kita. Apakah kita sudah banyak bertaubat kepada Allah di saat kita dalam kondisi sehat? Ataukah orang yang di sana sedang diuji dengan rasa sakit yang menderita luar biasa, tapi dia bisa bersabar, teguh di atas agama Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya ummahat pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur dan pandai bersabar, serta menjadi hamba Allah yang senantiasa menjunjung tinggi ilmu agama di atas segalanya. Ya, sehingga kita bisa mengerti ilmu agama dalam sudut pandang bahasa Arab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kami ucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada umat yang sudah hadir pada malam ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.